Meskipun tentu ada kesempatan bagi jaksa, ya, hanya jaksa dan kuasa hukumnya terdakwa untuk menyatakan banding, itu hak hukum dan itu tidak usah dipersoalkan kalau mereka melakukan itu aja, Mas. Jadi ini menurut Anda hakim sudah independensi begitu, dan apakah hukuman 2 tahun ini sudah win-win solution menurut Pak Mahfud? Saya kira kalau di pengadilan itu kan tidak ada win-win solution ya. Itu hukuman yang dianggap pantas sesuai dengan tingkat perbuatannya. Kan penodaan agama itu kan kualitasnya berbeda-beda. Lianuddin lain, si Permadi lain, si ini lain. Masing-masing itu ada faktor-faktor memberatkan dan meringankan, sehingga dengan pasal yang sama hukuman bisa berbeda-beda gitu. Jadi menurut saya ini bukan win-win solution, itu adalah ya ketetapan hukum aja. Tidak boleh dalam keputusan hukum hakim itu ada win-win solution. Oke. Iya Pak Mahfud. Lalu berarti ini apakah sepakat bahwa ini sudah keputusan bulat bahwa terdakwa ditahan 2 tahun mendengar amar putusan yang tadi sudah dibacakan? Saya minta maaf tidak mendengar langsung baik dari rekaman maupun ini karena saya sedang tadi ceramah. Tetapi kalau saya dengar penjelasan dari Anda dan dari tadi yang informasi yang masuk kepada saya, menurut saya hakim sudah proporsional melakukan itu dan tentu itu sepenuhnya menurut hukum ya, hakim memutus begitu tidak perlu dipersoalkan. Kalau memang tidak tidak puas ya naik banding kan bisa. Gitu. Cuma kalau yang misalnya tidak puas itu, kalau yang tidak puas itu kebetulan masyarakat yang tidak suka Ahok, itu tidak boleh naik banding, karena naik banding di hukum pidana itu hanya terhukum atau terdakwa dan jaksa gitu. Ya Pak Mahfud, berarti putusan hakim ini tidak mutlak harus sama dengan tuntutan jaksa? Oh iya, tidak harus sama dong. Hakim justru putusan hakim selama ini lebih banyak berbeda dengan tuntutan. Meskipun perbedaannya biasanya 2/3 dari tuntutan itu biasanya vonis hakim. Tapi banyak juga yang justru naik. Misalnya hakim dalam kasus korupsi itu pada umumnya di tingkat kasasi naik. Di luar tuntutan jaksa juga tidak apa-apa, karena hakim itu boleh menghukum dalam range yang maksimal berapa. Misalnya tindak pidana tertentu diancam hukuman selama-lamanya 7 tahun, ya dituntut 1 tahun lalu hakim menghukum 7 tahun, itu boleh juga. Kemudian hakim boleh juga dia masuk ke pasal 156A meskipun tuntutannya 156. Karena apa? Karena dulu di dalam dakwaannya jelas-jelas pasal 156A, cuma gitu aja. Oke, Pak Mahfud, harapan kedepannya atas vonis yang sudah diputus oleh hakim terhadap terdakwa ditahan 2 tahun penjara? Ya, menurut saya ribut-ribut supaya diselesaikan. Proses hukum bagi yang mau menggunakan hak hukum untuk banding itu diakomodasi dalam proses-proses yang resmi. Baik, sudah ya, saya di jalan ini. Atas waktunya terima kasih. Dan kalau kita berkomentar begitu terkait dengan komentar dari Pak Mahfud MD bahwa hakim sudah proporsional memberikan vonisnya begitu. Kalau Bang Niko menilai seperti apa, Bang Niko? Ya, jadi gini, memang hakim tidak bisa memberikan keadilan bagi semua pihak seperti tadi awal saya bilang, agar timbangannya balance kan. Nah, saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa memang hakim sudah proporsional dan profesional. Dia berdiri tegak kepada aturan hukum yang ada. Seperti pernah saya katakan bahwa hakim bisa menjatuhkan vonis secara ultra petita. Artinya di atas tuntutan jaksa. Itu sah secara hukum. Dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi tidak melanggar undang-undang. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, semua harus merasa puas. Semua harus merasa, ya, inilah akhir dari babak perjuangan, inilah akhir dari babak perselisihan, inilah akhir dari babak pertengkaran, maka harus menerima ini. Jadi dikatakan bahwa amar putusan itu 2 tahun, dan menjadi suatu catatan penting bagi kita bersama, bahwa hakim juga memerintahkan ditahan. Ya, jadi begitu amar putusan dibacakan, ada dalam amar itu segera ditahan. Berarti
hakim sudah mengakomodir juga seluruh kepentingan yang ada. Tetapi dia dalam koridor hukum. Dia tidak bisa diintervensi oleh kekuatan apapun, tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun. Nah, terbukti hakim menggunakan haknya secara independen. Nah, ini harus kita syukuri bersama, harus kita terima bersama, sehingga segala sesuatu yang harus kita lakukan sekarang adalah bagi pihak terdakwa, kalau dia tidak sependapat dengan vonis hakim, dia mengajukan upaya hukum berupa banding. Betul. Nanti setelah banding ada upaya hukum lain adalah kasasi. Nanti setelah kasasi ada upaya hukum lain adalah peninjauan kembali atau PK. Bagi jaksa pun hak hukumnya sama. Nah, dari banding itu diberikan waktu masing-masing pihak untuk berpikir 1 minggu. Nah, tapi dalam terdakwa dan penasihat hukumnya sudah langsung menyatakan banding depan persidangan tadi. Jaksa penuntut umum masih menggunakan hak hukumnya selama 1 minggu untuk berpikir. Ya. Nah, setelah berpikir itu dikasih waktu 14 hari untuk segera mengajukan memori banding. Jadi kurang lebih 3 minggu untuk mengajukan memori banding. Memori banding 14 hari dari penasihat hukum, kemudian jaksa penuntut membuat kontra memori banding. Itu sudah dimasukkan juga. Nah, dalam hal ini masing-masing pihak harus menerima segala sesuatu yang sudah diputuskan. Jangan lagi ada tindakan-tindakan apapun yang membuat perpecahan di bangsa ini. Dan pihak terdakwa pun dengan adanya putusan ini menjadi pembelajaran hukum bagi terdakwa untuk menjaga lisannya, menjaga sikapnya, menjaga tingkah lakunya. Karena segala sesuatu, walaupun siapapun di belakang beliau dengan kekuatan apapun, namun kalau sudah di pengadilan, sudah masuk dalam masalah hukum, semuanya akan merasakan. Oke. Pak Norman sepakat dengan ucapan Mbak Nike bahwa semuanya harus bisa terima satu sama lain, begitu bahwa hakim sudah bersikap dan sudah proporsional, begitu, dan juga profesional. Ya. Kalau sepanjang koridor hukum nggak ada masalah. Ini kan negara NKRI, dia punya sistem hukumnya, hukum undang-undangnya, hukum Pancasila. Jadi apa yang dikatakan Pak Profesor tadi, ya dia harus diterima. Ya, untuk pengamat Ahok juga harus logowo. Biarkanlah pengacara yang berjuang, ya kan. Jadi kalau saya bicara mau nangis ini tadi ini, tapi mau diapain? Ya itu keputusan, ya kan. Masa saya mau demo lagi? Nanti janganlah, sudah kita hentikan. Saya minta juga kepada teman-temannya di seberang juga, ya sudahlah, ya percayakan kepada hukum, ya kan, ya. Kita bangsa ini masih banyak, ya kan, biarkanlah hukum ini berjalan. Karena ini masih satu langkah. Masalah Ahok mau dipenjara mau tidak, silakanlah, itu hukum yang ini. Tapi kita minta juga pada teman-teman, ya sudah, kita tegar, ya, juga memang kita juga harus introspeksi juga. Kalau memang satu saat terjadi misalnya kepleset ngomong dan segala macam, nah ini satu contoh, ya kan, begitu. Ya, jadi saya juga tidak juga menyalahkan siapa-siapa, ya kan. Bagaimanapun juga bahwa hukum itu memang harus ditegakkan, harus berdasarkan independennya hakim. Kalau saya lihat tadi independennya hakim sudah jelas sekali. Jadi udah biarkan aja itu. Jadi dapat diambil pembelajaran dari kasus persidangan yang sudah berjalan sampai saat ini. Iya, karena perjalanan kita masih panjang ini masalahnya. Ya ini kan awal, untuk saya bilang ini awal. Oke, jadi harus legowo dan juga merasa puas dengan amar putusan dari Majelis Hakim. Kalau dari GNPF MUI, Ketua Tim Advokasi Kapitra Ampera, gimana Kapitra? Begini ya, ada 3 runway dari putusan itu. Dari putusan hakim itu, pertama hakim memutus berdasarkan dakwaan. Artinya hakim tidak keluar dari fatsun yang ada. Artinya ada 156A, ada 156. Hakim tidak masuk pada undang-undang IT karena tidak ada dalam dakwaan. Kalau dia masuk undang-undang IT itu salah. Kedua, hakim konsisten dan komitmen bahwa fakta persidangan menjadi acuan dalam sebuah keputusan. Sehingga apa yang ada di fakta persidangan menjadi transparan, terbuka ketika unsur-unsur pasal dijelaskan, diuraikan. Ketiga, rasa keadilan masyarakat, ya. Nah, rasa keadilan masyarakat ini tidak bisa dinilai oleh para pihak perkara. Yang bisa menilai rasa keadilan masyarakat ini adalah majelis hakimnya sendiri. Seberapa besar keadilan masyarakat itu diakomodir atau menjadi suatu landasan untuk menjatuhkan hukuman. Dan ketiga landasan runway hukum ini sudah diterapkan oleh majelis.
Saya tidak melihat di sini ada sesuatu, ada something wrong dalam putusan ini. Inilah keputusan yang bijak. Jangan memaksakan bahwa harus 5 tahun. Karena ancamannya cuma 5 tahun. Ya, itu ancaman maksimal. Tapi jangan juga memaksakan harus bebas. Karena kita ini tidak boleh menjadi hakim. Kita hanya bisa menjadi pengamat, lalu menjadi pihak, tapi yang punya kewenangan memutus itu adalah majelis hakim. Majelis hakim sudah memutuskan dengan segala argumentasi hukum yang benar. Ya, bukan dengan emosinya, bukan dengan narasinya, tapi dengan argumentasi hukum yang benar. Ketika majelis hakim sudah memutuskan dengan argumentasi hukum yang benar, tanpa intervensi oleh siapapun atau kekuatan manapun, termasuk oleh diri majelis hakim sendiri, menjadi kewajiban kita semua pihak untuk menghormati ini. Menjadi kewajiban kita semua harus puas dengan kondisi ini. Kalau masih ada ganjalan-ganjalan, ada saluran hukum. Artinya kayak tadi terdakwa tidak dapat menerima, dia banding. Itu jalan saluran yang formal, saluran yang legal, yang dibolehkan undang-undang. Kalau jaksa mikir-mikir, itu juga dibolehkan undang-undang. Bagi kita masyarakat, kita menunggu babak selanjutnya. Tetapi inilah tangan Tuhan yang bermain pada tangan majelis hakim. Inilah kebaikan, bahwa ukuran-ukuran puas dan tidak puas itu bukan nafsu manusia, tapi apa yang Allah nyatakan melalui mata majelis. Saya melihat majelis ini kelimanya orang-orang baik dan orang-orang soleh, dan kita harus menghormati ini. Harus menghormati harus putusan menerima hakim yang sudah dibacakan tadi. Bagi masyarakat, inilah keputusan Allah melalui majelis hakim, maka kita bertakbir untuk ini, dan kita serahkan proses selanjutnya kepada pihak yang berperkara yang kurang puas atau yang menerima, untuk membuat suatu konstruksi baru yang legal. Betul dan sekali. kita harus jalani ini. Dan kita juga masih akan melanjutkan dialog ini, pemirsa. Usai jeda berikut, kita tahan dulu Bang Niko. Usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Sidang Ahok.